Karena tahun kemarin aku gagal pendakian ke gunung ini, jadi ikutin keseruan aku buat remedian ke Gunung Bawah Karaeng yuk. Oke, sekarang tuh jam 3 pagi, kita baru sampai base camp karena emang jauh banget. Dan sempat ada drama juga, motor kita itu bermasalah. Kebayang gak sih nanti pagi tuh harus trekking, jadi ini aku udah ngantuk, mau langsung tidur aja deh. Selamat pagi, cuaca hari ini agak lumayan cerah. Belum trekking, aku selalu pakai sunscreen dulu, karena emang sepenting itu. Dan untungnya ini tuh kemasannya kecil, jadi mudah banget ya buat dibawa kemana-mana. Setelah prepare, kita semua kumpul di jam 10:30 itu baru sarapan. Menu makan kali ini tuh sederhana, cuman mie sama nasi aja, tapi nggak apa-apa. Yang mahal itu emang kebersamaan kita ya. Karena sebenarnya susah banget loh buat ngumpulin temen naik gunung tuh. Keinget dulu aku pernah ke base camp Bawah Karaeng via Lembana, itu gagal pendakian karena aku nggak jadi naik. Dan sekarang aku balik lagi diajakin naik Bawah Karaeng via Tasoso. Asli boy, super dadakan banget. Aku tuh ngechatnya Sabtu sore. Nah teman aku bisa langsung flight Minggu pagi, Senin istirahat di sana, dan Selasa itu kita pendakian. Karena yang carrier besarnya itu dikit, jadi punyaku itu bakalan dibawa cowok-cowok karena logistik kita di sini tuh banyak. Untungnya aku bawa tenda dari rumah, jadi teman-teman aku itu nggak bingung buat cariin tenda lagi. Belum melanjutkan perjalanan, ini waktunya buat reapply sunscreen dulu. Yap, sebenernya banget ini tuh sunscreen spray mistnya Skin TV. SPF-nya udah 50 PA++++, dan gak bikin makeup aku jadi geser. Cocok banget nih buat aku yang suka naik gunung kayak gini. Gak kerasa jamnya itu cepet banget, jadi ini kita semua langsung buru-buru pakai sepatu. Misalnya ada yang tanya, Kak kenapa dulu gak jadi naik? Karena waktu itu aku hari pertama datang bulan, dan rasa aku tuh gak enak kalau maksain buat naik di luar Jawa. Tahu gak sih kalau lagi datang bulan tuh perasaan lagi sensitif dan kayak lebih kerasa gitu loh vibes horornya kalau lagi naik gunung. Setelah semuanya udah beres, jam 11:30 kita menuju ke tempat registrasi. Gak begitu jauh kok, sekitar 2-3 menitan aja udah nyampe. Asli aku kaget banget, ternyata pendakian ke Gunung Bawah Karaeng via Tasoso ini tuh gak ada biaya registrasinya, jadi gratis. Jadi kita tinggal bayar parkir motor di tempat rumah warga yang kita singgahin. Beres berdoa jangan lupa yel-yel. Total rombongan pendakian kali ini tuh ada 10 orang, 3 cewek dan 7 cowok. Jadi bebannya itu pada dibawain si cowok, dan si cewek-cewek suruh pakai depek aja. Di perjalanan ini aku ketemu Asberry, jadi aku makan manis banget. Menurut aku jalurnya itu udah jelas, jadi ada beberapa petunjuk buat pergi ke pos 1. Setelah jalan 18 menitan aja dari tempat regi sampai juga di pos 1. Gak lama-lama istirahat, sekarang kita lanjut perjalanan menuju pos 2. Sepanjang perjalanannya itu banyak banget sumber air yang mengalir. Ada yang sama gak sih kalau ngelewatin hutan yang rapat banget itu kayak merinding gitu loh? Wajar gak sih kalau ngerasain kayak gitu, atau halusinasi aku aja? Enak banget ini setelah tanjakan dikasih landai. Gak usah khawatir kehabisan air karena di sini bener-bener sumber airnya itu melimpah. 20 menitan jalan sampai juga di pos 2. Aku terkagum-kagum karena pos ini tuh bener-bener berasa di negeri dongeng karena ada aliran airnya dan hutan lumutnya bagus. Seperti biasa ya, kalau ketemu air yang jernih banget tuh rasanya pengen cobain, dan ini tuh asli segar. Makin siang tuh cuacanya makin panas karena bener-bener terik, mataharinya itu berasa di atas kepala. Ini aku ajakin teman aku buat reapply sunscreen. Istirahat tuh cuman minum aja, nggak lama-lama karena masih banyak pos yang harus kita lewati. Banyak banget orang lihat itu naik gunung cuman enak-enak aja, tapi nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain. Kata teman aku, kalau kalian lewat maghrib di daerah sini tuh agak lumayan berasa. Kebayang gak sih 12:30 ini kita baru nyampe pos 2, sedangkan posnya itu ada 10. Efek tanjakan, jadi estimasi ke pos 3 itu sekitar 10 menitan aja, berasa lebih deket. Teman aku tuh bilang sekitar pos 1 sampai 5 itu deket-deket jaraknya, tapi 5 ke 10 itu agak lumayan menanjak banget dan lumayan jauh. Aku selalu berdoa di dalam hati semoga pendakian kali ini tuh kita nggak kena hujan. Jalan cuma 13 menitan aja udah nyampe di pos 4. Istirahatnya lumayan lama karena sambil nungguin teman-teman yang masih ada di belakang. Perkara sinyal di base camp via Tasoso itu udah nggak ada sama sekali, dan di hutannya juga kayak cuman beberapa perdana aja. Jadi saran aku nih buat kalian yang lagi ada kerjaan butuh sinyal, itu ngabarinya waktu perjalanan mau ke base camp. Salfok di setiap pos itu sampahnya lumayan banyak. Kenapa ya orang-orang tuh males banget buat bawa turun? Kalau males tuh ya udah nggak usah naik gunung. Estimasi jalan dari pos 4 sampai pos 5 itu 17 menitan. Sambil nungguin rombongan yang masih ada di belakang, rencana itu kita nggak tahu masih mau camp di pos berapa. Jarang-jarang aku juga naik gunung itu sampai keringetan kayak gini. Terus ini aku sambil nge-power bank karena habis ini tuh kita bakalan tanjakan parah dan lama estimasinya. Itu makan siang lah ya, karena harus butuh tenaga buat jalan juga tuh. Sekalian aku mau spill hasil foto-foto teman aku yang udah pernah naik sini. Itu kita bakalan dapet sunset kalau misalnya camp di pos 10 dan cuacanya itu lagi cerah. Keburu nggak ya? Sedangkan jam 2 siang itu kita baru nyampe di pos 5. Karena durasinya udah kepanjangan, jadi lanjut di part 2 aja ya. Lagi hujan, aku mau langsung pakai jas hujan.